Hari ini bukan hanya polisi, bahkan ada dari mana? Militer, TNI ya, hadir. Padahal ini kan isunya penegakan hukum. Apa urusannya tentang hadir gitu loh. Kalau pengawaman BKO di BAKO kan oke lah. Tapi segenting apakah persidangan ini sehingga TNI harus hadir? Bukankah lebih baik TNI dikirim ke Papua untuk ngejar OPM yang kemarin membunuh TNI, membunuh polisi, membunuh masyarakat sipil. Ini sidang saja ada berapa tak tadi anggota TNI Polri dihadirkan. Ini menunjukkan intervensi kekuasaan ya. Ada kegentingan kekuasaan. Jangan-jangan bukan Perpu ini yang diterbitkan. Tapi yang diterbitkan nantinya apa? Dekrit apa? Presiden seumur hidup, presiden 3 periode, dekrit tunda pemilu, dekrit Jokowi menjadi presiden lagi. Nah, ini adalah pendidikan-pendidikan dalam tata bernegara yang tidak baik. Proses penegakan hukum yang abuse of power, menyalahgunakan wewenang. Bahwa pada sesi kali ini kita dipertontonkan sebuah prosesi yang sebetulnya tidak lucu ya. Artinya sebuah pengelolaan proses hukum yang berangkat dari sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan, dan sebetulnya lagi-lagi proses hukum ini sangat sederhana. Ya, sederhana seperti kita kalau naik kereta. Kalau naik kereta itu bawa tiket sama KTP. Jadi kalau tiket sama KTP-nya nggak asli, nggak bisa naik kereta. Apalagi ijazahnya juga nggak ada. Allahu Akbar. Dan cara untuk membuktikan bahwa ijazah palsu itu adalah kabar bohong, jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya, bukan menghadirkan temannya Jokowi, bukan menghadirkan gurunya Jokowi, bukan menghadirkan kepala SMP, SD, SMA-nya Jokowi. Karena kita tidak pernah meragukan Pak Jokowi punya teman, iya. Sekolah, iya. Punya teman SD, iya. Punya teman SMP, iya. Punya teman SMA, iya. Punya guru, iya. Gak pernah kami ragukan. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono dalam buku Jokowi Undercover. Ingat loh, yang dipersoalkan itu ijazahnya, bukan temannya. Maka kalau hari ini jangankan 2 atau 3 teman, mau 1000, 1 juta, 1 miliar teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini tidak memiliki nilai pembuktian. Tapi berdasarkan pasal 183 KUHP harus ada alat bukti dan saksi. Nah, alat buktinya ijazah asli nggak ada. Saksi menyatakan semuanya tidak lihat ijazah asli. Artinya Jokowi tidak punya ijazah asli. Lalu masa hakim memutus ijazah Jokowi jadi asli? Itu hakim apa nanti? Nah, kita lihat saksikan. Saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Saya tunjukkan kepada Bapak Joko Widodo, tetangga. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Kasih ini anak-anak mahasiswa di luar kota semua. Ya. Solo kondang orang yang halus, tapi mengapa memasuk ijazah? Tolong Tuan Joko Widodo, datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Jangan adu domba rakyat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata kepala negara tidak bisa membuat kejujuran tentang ijazah palsunya ini, maka itu adalah batal sebagai presiden. Jadi sudah tidak sah lagi, mereka ilegal karena tidak ada tuntunan dari harapan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia mengharapkan pemimpin yang membawa ijazah palsu. Itu adalah tidak sah. Maka kita buktikan nanti ya sebetulnya presiden itu tahu diri, introspeksi diri, supaya generasi bangsa ini lebih pintar dan membawa martabat Indonesia yang normal dan mendapat ridho Allah akan tentrem. Jadi harapan generasi bangsa yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Kiai Rafiq, FPI Semarang. Sekarang Kiai DPW Jawa Tengah, luar DPD Jawa Tengah, Front Pembela Islam, insya Allah. Amin ya Allah. Persaudaraan. Persaudaraan. Udah FPI aja lah, nggak usah. Sekarang Pak Syahabudin dari Temanggung. Nah, Majelis Suronya dari DPD FPI Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bahwa sidang ini selalu berbelit-belit, seakan-akan
sidang untuk mengalihkan kebohongan supaya dilihat seakan-akan ada kenyataan. Maka sebenarnya sangat simpel, sidang itu cepat selesai, jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau memang punya. Kalau tidak punya ya diselesaikan saja sidang ini. Apa percuma kita mengadakan sidang terus tapi nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi saya minta dari Front Persaudaraan Islam Jawa Tengah supaya Jokowi memberikan ijazah aslinya kepada jaksa, dibawa ke ruang sidang supaya cepat selesai. Jangan berbelit-belit, nanti malah kacau negara ini kalau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pejuang kita, Alfian Tanjung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, bahwa pada sesi kali ini kita dipertontonkan sebuah prosesi yang sebetulnya tidak lucu ya, artinya sebuah pengelolaan proses hukum yang berangkat dari sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan, dan sebetulnya lagi-lagi proses hukum ini sangat sederhana ya, sederhana seperti kita kalau naik kereta. Kalau naik kereta itu bawa tiket sama KTP. Jadi kalau tiket sama KTP-nya nggak asli, nggak bisa naik kereta, apalagi ijazahnya juga nggak ada. Allahu Akbar. Jelas buat seluruh tim penasihat hukum, pengacara, saya salut, semoga selalu sehat, dan kita akan hadapi semua ini dengan cara-cara yang satria, dengan cara-cara yang berani, dan kita katakan berani karena benar. Dan untuk hari ini kita sangat berharap sidang diselesaikan dan semua disuruh pulang, kita pulang, dan seluruh termasuk Gus Nur dan Bambang Tri juga pulang, Termasuk Jokowi pulang. Baik, untuk semua semangat kita terus untuk berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kita dukung seluruh peserta atau para pengacara untuk menjadikan proses hukum hari ini punya nilai dan punya kelas. Allahu Akbar. Ahmad Qasinuddin. Oh, sudah tadi Bang, lagi. Sedikit. Baik, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami dari tim kuasa hukum sangat gembira, bahagia, dan bangga. Ulama-ulama kita itu berkenan hadir mendampingi kami, hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi ini merupakan pesan dari umat, dari rakyat, bahwa ini kasus bukan hanya kasusnya Gus Dur dan Bambang Tri, tapi ini kasus umat, kasus seluruh rakyat Indonesia. Karena konsekuensi dari ijazah palsu ini bukan hanya terhadap Gus Dur dan Bambang Tri, tapi terhadap keabsahan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yakni Saudara Joko Widodo. Karena sebagai seorang presiden tentu harus memiliki legalitas dalam proses pencapresan, dan diantaranya adalah dulu harus setor ijazah yang sesuai dengan aslinya. Kalau sebelumnya itu belum sempat diverifikasi KPU, KPUD, misalkan KPUD Solo dulu khilaf, nggak meriksa aslinya, KPU RI khilaf, nggak periksa aslinya, seperti apa yang terjadi pada JS Saragi, Bupati Simalungun, yang baru ketahuan ijazah palsunya saat kemudian mendaftar menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, mudah-mudahan kekhilafan itu bisa diselesaikan di sini, di mana presiden tadi betul membawa ijazah asli sendiri atau melalui jaksa saja, karena wakil negara kan dalam kasus ini adalah jaksa, bisa membawa ijazah aslinya. Yang kedua, kalau dulu gugatan ijazah palsu itu beban pembuktian secara perdata ada pada kami, pada penggugat, pada kuasa hukum, karena ini kasus pidana yang mendakwa kabar bohong adalah jaksa, maka yang harus membuktikan ijazah palsu itu bohong adalah jaksa. Dan cara untuk membuktikan bahwa ijazah palsu itu adalah kabar bohong, jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya, bukan menghadirkan temannya Jokowi, bukan menghadirkan gurunya Jokowi, bukan menghadirkan kepala SMP, SD, SMA-nya Jokowi. Karena kita tidak pernah meragukan Pak Jokowi punya teman, iya. Sekolah, iya. Punya teman SD, iya. Punya teman SMP, iya. Punya teman SMA, iya. Punya guru, iya. Nggak pernah kami ragukan. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Tri Mulyono dalam buku Jokowi Undercover. Ingat loh, yang dipersoalkan itu ijazahnya, bukan temannya. Maka kalau hari ini jangankan 2 atau 3 teman, mau 1000, 1 juta, 1 miliar teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini, tidak memiliki nilai pembuktian. Tapi dan yang paling penting agar energi kita tidak habis, ini saya lihat tadi ada tentara juga dikerahkan. Saya tadi udah bilang Ustaz, harusnya kan tentara dikerahkan ke Papua untuk mengusir UGM gitu.
Ini dikerahkan ke pengadilan ini. Apa tujuannya begitu? Kemarin juga lucu. Kasusnya tidak ada panggilan saksi, tapi ternyata saksi dikoordinir oleh kakak Iriana yang namanya Anto. Apa urusannya Anto itu dalam proses due process of law, dalam proses BAP? Jadi sekali lagi saya tidak ingin kasus ini memalukan rakyat, memalukan bangsa. Jadi segera akhiri dengan cara kesatria. Kalau kita tadi Ustadz Alfian diminta kesatria, boleh dong gantian kita minta presiden kita kesatria untuk hadir membawa ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya saudara, nanti kita saksikan peradilan apakah hakim menggunakan haknya dengan memutus sebaik-baiknya, yaitu berdasarkan pasal 183 KUHP harus ada alat bukti dan saksi. Nah, alat buktinya ijazah asli nggak ada. Saksi menyatakan semuanya tidak lihat ijazah asli. Artinya Jokowi tidak punya ijazah asli. Lalu masa hakim memutus ijazah Jokowi jadi asli? Itu hakim apa nanti? Nah, kita lihat saksikan. Mudah-mudahan hakim diberi hidayah oleh Allah. Ya, kita sangka baik kepada Allah, terutama kasihan sama hakim nanti kata Nabi dari 3 hakim 2 masuk neraka. Nah, kalau dimutuskannya nggak benar, 3-3-nya masuk neraka. Jaksanya juga, semuanya juga. Oleh karena itu hakim, kita sayang sama Anda, putuskanlah yang seadil-adilnya, yaitu menyatakan Jokowi ijazahnya palsu dan Jokowi diproses di impeachment, dan seperti tadi dikatakan Ustadz atau Kiai Rofi, Jokowi harus legowo mengundurkan diri atau copot dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan ini saksi kemungkinan dari SMA, baik kepala SMA atau teman-teman SMA dari saudara Joko Widodo. Dan kita tentu saja berharap agar teman-teman SMA atau kepala SMA saudara Joko Widodo hari ini punya kualifikasi atau kualitas yang berbeda, yakni dengan saksi-saksi sebelumnya. Kalau saksi-saksi sebelumnya itu meyakini ijazah presiden kita itu asli hanya berdasarkan asumsi. Apa asumsinya? Ya kalau tidak asli tidak mungkin menjadi wali kota, nggak asli nggak mungkin jadi gubernur DKI Jakarta separuh jalan, kalau tidak asli tidak mungkin jadi presiden 2 periode. Itu semuanya adalah asumsi. Di dalam sistem hukum kita, di dalam pembuktian KUHP itu hanya nilainya testimoni de audito. Jadi tidak punya kekuatan pembuktian. Ini adik-adik mahasiswa nih ya, itu tahu nggak testimoni de audito? Ya, kesaksian yang hanya katanya dari katanya tidak bernilai pembuktian. Jadi yang namanya saksi, sebagaimana diatur dalam KUHP itu harus mengetahui, melihat sendiri. Jadi kalau ini bicara tentang ijazah, tentu harus melihat sendiri ijazah aslinya. Itu pun nanti kalau kita bicara ijazah itu asli atau tidak hanya sekedar melihat ijazahnya, tapi dibuktikan secara laboratorium forensik bahwa ijazah tadi bukan aspal. Ada kan aspal asli tapi palsu. Nanti akan dicek kualitas kertas, kualitas tulisan, kualitas cap, kesamaan sidik jari dengan yang ada di ijazah. Kemudian juga font huruf, tinta, kualitas tintanya jangan-jangan bikinan pramuka. Nah, ini kan penting untuk diungkap gitu. Nah, kita harapkan saksi-saksi ini punya kualifikasi untuk membuktikan perkara bahwa Bambang Tri dan Gus Dur bohong. Kenapa? Karena saudara jaksa penuntut umum mendakwa Bambang Tri Mulyono dan Gus Dur yang melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Nah, ini tentang apa? Mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Walaupun ya kemarin keonarannya itu lucu. Saya pikir yang disebut keonaran itu ada orang rame pukul-pukulan gitu ya. Ada bakar-bakaran. Ternyata keonaran itu demo. Sementara demonstrasi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bagaimana mungkin ya unsur keonaran itu dibuktikan dengan adanya demo? Kan begitu konstruksi jaksa itu mau membuktikan karena kabar ya ijazah palsu itu timbul keonaran. Apa keonaran betulnya? Ada demo. Kok demo disebut keonaran? Kalau keonaran itu melanggar hukum, demo itu tidak melanggar hukum. Bahkan saksi-saksi menyatakan ada surat pemberitahuannya resmi dan tidak dibubarkan oleh kepolisian, biar oleh Barreskrim. Berarti itu kan aktivitas yang sah. Kalau tidak sah, kalau itu ilegal, kalau itu inkonstitusional pasti dibubarkan. Faktanya tidak. Yang kedua, disebut keonaran kok katanya karena viral, banyak yang like, share, komen. Nah, orang bikin video itu semua pengennya viral ya. Tapi kalau viral apakah itu keonaran? Kan enggak juga.
Jadi ada dua unsur yang dianggap itu bagian dari keonaran. Yang pertama adanya demo, yang kedua viralnya video itu. Nah ini tentu saja nanti akan kami bantah dalam risalah pledoi kami. Tapi hari ini yang paling penting adalah agar saksi tadi punya kualifikasi yang berbeda. Tentu kita harapkan saksi hari ini bisa membawa wujud fisik asli ijazah Presiden Jokowi. Bahkan kalau Presiden berkenan datang langsung, Pak Jokowi datang langsung membawa ijazahnya, sudahlah. Nah saya serahkan nih Bambang Tri, udah langsung penjara aja. Jangan 10 tahun, 100 tahun deh, nggak apa-apa. Karena memang terbukti bohong. Tapi kalau saudara Presiden Jokowi tidak hadir, ijazah asli tidak dihadirkan, maka demi hukum saudara Bambang Tri dan Gus Nur harus dibebaskan. Takbir. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini effort untuk melakukan persidangan itu sudah besar sekali. Hari ini bukan hanya polisi, bahkan ada dari mana? Militer, TNI ya, hadir. Padahal ini kan isunya penegakan hukum. Apa urusannya tentang hadir gitu loh. Kalau pengawaman BKO di BAKO kan oke lah. Tapi segenting apakah persidangan ini sehingga TNI harus hadir? Bukankah lebih baik TNI dikirim ke Papua untuk ngejar OPM yang kemarin membunuh TNI, membunuh polisi, membunuh masyarakat sipil. Ini sidang saja ada berapa truk tadi anggota TNI Polri dihadirkan. Ini menunjukkan intervensi kekuasaan ya. Ada kegentingan kekuasaan. Jangan-jangan bukan Perpu ini yang diterbitkan. Tapi yang diterbitkan nantinya apa? Dekret apa? Presiden seumur hidup, presiden 3 periode, dekret tunda pemilu, dekret Jokowi menjadi presiden lagi. Nah, ini adalah pendidikan-pendidikan dalam tata bernegara yang tidak baik. Proses penegakan hukum yang abuse of power, menyalahgunakan wewenang. Ini kan perkara biasa. Ini, Bang Edi Mulyadi pernah kan kena kabar bohong? Jangan tengok-tengok. Kena pasal ITE kan pernah? Kan biasa saja. Gak ada TNI, aparat dan seterusnya. Maka saya himbau energi negara itu agar lebih efektif digunakan untuk ya melindungi rakyat, mempertahankan kedaulatan negara pada objek yang benar-benar dibutuhkan. Jangan menghambur-hamburkan energi untuk sesuatu yang bisa jalan dengan sendirinya. Nah, itu yang ketiga. Ini alhamdulillah ada banyak, ini tim-tim kita juga datang. Tadi ada Ustadz pendukung juga ya. Ada juga kunjungan ulama, ada Ustadz Nasir tadi ya. Ada Ustadz Alfian Tanjung. Nah, ada juga Bang Edi Mulyadi dan yang lain. Ada siapa? Nah, Kiai Syihabuddin dari Semarang juga datang. Ini menunjukkan apa? Ada atensi besar dalam perkara ini. Atensinya bukan sekedar untuk Bambang Tri dan Gus Dur. Atensinya adalah untuk membuktikan apakah benar ijazah Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo itu asli atau palsu. Kalau palsu rugi nggak kita? Rugi dong. Rugi kita rakyat yang capek-capek ikut pemilu. Kemarin 25 triliun pemilu, tahun ini mau 80 triliun. Kok hasilnya hanya presiden dengan ijazah palsu? Gitu loh. Jadi ini perhatian besar, ini bukan karena Gus Nur, bukan karena Bambang Tri, tapi perhatian kepada kepala negara, kepala pemerintahan, yakni presiden yang saat ini dijabat oleh Presiden Joko Widodo yang didakwa ya dalam kasus ini ijazahnya palsu karena dianggap berita bohong. Kalau ya ijazah palsu itu sebagai kabar bohong, maka jaksa harus membuktikan kabar jujurnya, kabar benarnya. Apa itu? Ya, ijazah asli. Nah, yang keempat dan yang terakhir, saya mengimbau kepada seluruh umat Islam agar terus membersamai kasus ini. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah ya jihad kami ya, kuasa hukum di dalam persidangan untuk mana yang benar, yang salah itu kami ingin tegakkan dalam proses persidangan ini. Karena itu tolong terus didoakan kami semua ya, bukan hanya Gus Nur dan Bambang Tri, kuasa hukumnya juga didoakan agar apa? Sehat. Amin. Kalau sakit nggak bisa sidang, apalagi saya perjalanan dari Jakarta Solo itu, waduh. Jakarta juga. Iya, apalagi Bang Edi Mulyadi itu, apalagi harus berkorban meninggalkan istri tercintanya sementara itu kan. Ini adalah bagian dari pengorbanan yang juga harus didukung dengan doa. Kenapa? Kalau kami sakit ya kami nggak bisa, dan kami juga minta doa agar dilindungi dari kejahatan apapun bentuknya dari makhluk-makhluk ya, apakah itu jin, manusia, apalagi kodok, terus apalagi cebong, apalagi kampret, apalagi kadrun ya, kejahatan-kejahatan yang lainnya tadi, agar kami selalu dilindungi oleh Allah dan mendapatkan naungan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila itu sabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ridho. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim dari saya pribadi kepada para ustadz, para asatid, para pemimpin di negeri ini, khususnya pemimpin Islam yang selalu jihad dalam
dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah, sedikit mau saya sampaikan bahwa sedikit resume tentang persidangan ini. Sebetulnya ini kan yang paling utama itu kan di mubahalahnya. Nah, pembuktian yang ijazah dan sebagainya ini kan hanya sebagai bukti bahwa mubahalahnya benar apa tidak, dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mubahalah ini, tidak ada kaitannya dengan pembuktian itu jaksa. Sementara dalam persidangan pertama sampai dengan yang keempat ini, yang kelima, insya Allah nanti ini ada, menurut informasi JPU ada 3 saksi. Yang satu teman sekolah Pak Jokowi, yang dua ini klereng ya. Jadi teman SMA. Yang kedua ini nanti kepala sekolah. Bawa ijazahnya nggak? Nanti coba kita lihat. Sebetulnya kalau kemarin lo malah bawa ijazah dia sendiri. Nah, ini soalkan ijazah presiden malah. Ini saya juga berharap sekali nanti Bapak JPU bisa menghadirkan sebagai bukti yang ditunggu-tunggu adalah ijazah. Betul. Nah, ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini semua bisa dihadirkan di persidangan sehingga nanti akan kelar semua. Intinya di situ. Kemudian yang ketiga, kami selaku tim insya Allah kami dalam rangka profesionalisme advokat. Jadi kami mencoba untuk bagaimana menyampaikan apa yang realita di persidangan, dan insya Allah kami juga tidak akan berat sebelah karena kami dalam bersidang ini juga ada disumpah advokat, sehingga insya Allah kami akan dalam rule hukum yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, kami mohon doa restunya supaya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan saya mohon kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban bersama untuk dalam rangka dakwah fisabilillah ini. Sekali lagi kami mohon dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Mendukung. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Nama saya Lili Marianto. Saya warga Solo asli, lahir di Solo asli. Saya tunjukkan kepada Bapak Joko Widodo tetangga. Pak Joko Widodo, tolong jangan permalukan rakyat Solo. Kasih ini anak-anak mahasiswa di luar kota semua. Ya. Solo kondang orang yang halus, tapi mengapa memasuk ijazah? Tolong Tuan Joko Widodo, datanglah ke sidang ini membawa ijazah asli. Dan saya yakin pasti asli yang bawa sini. Tolong. Dan Bapak orang pinter, punya banyak jongos. Saya jongos yang bisa membuat ijazah mirip asli, Mbak, kesini selesaikan. Jangan bikin gaduh Indonesia, khususnya di Solo seperti ini. Gitu Pak Joko Widodo, saya sangat malu menjadi orang Solo karena kelakuan panjenengan. Tolong kalau memang tidak palsu, datanglah ke sini membawa ijazah agar Solo kondusif. Jangan adu domba rakyat seperti ini yang ada. Katanya Tuan Joko sebagai presiden kan harus mengayomi rakyat, bukan malah untuk menjadikan rakyat saling bertengkar, saling mencurigai. Itulah. Tolong, kok malah mengirim saksi yang tidak tahu kesaksian. Yang lain saya harus tahu. Saya juga tidak tahu, lupa itu saksi apa. Tolong Pak Joko, sekali lagi saya pesen, datanglah ke sini membawa ijazah asli. Kalau tidak utusan saja lah ijazah dibawa ke sini, selesai Pak Joko. Terima kasih Tuan Joko Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matur suwun, Pak Jokowi itu ngendikane dari warga Solo yang asli Solo. Asli Solo. Jadi mudah-mudahan beliau ya berkenan mendengar, dan mudah-mudahan sudah mulai menjadwalkan rencana untuk hadir di persidangan. Kalaupun tidak hari ini, mudah-mudahan Selasa selanjutnya berkenan hadir, dan tidak cukup hadir juga membawa jasa aslinya. Baik, itu